Halo semuanya, kembali lagi di channel The Gabuters. Kali ini saya akan bawakan alur cerita dari anime Akame ga Kill. Bagi kalian yang belum nonton part ke-1, harap nonton terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, jika sudah, langsung saja kita menuju ke dalam alur ceritanya. Setiap anggota Night Raid memiliki senjata kerajaan. Senjata kerajaan sendiri adalah peninggalan misterius yang sangat kuat, diciptakan oleh kaisar pertama yang takut akan kehancuran kerajaan yang telah dia dirikan. Untuk mencegah hal ini, kaisar pertama yang mempelopori proyek ini memanggil dan mempekerjakan berbagai pengrajin, insinyur, ilmuwan alkemis, dan bahkan mistikus untuk menciptakan 48 senjata kerajaan. Setiap senjata dibuat secara unik, terbuat dari bahan-bahan kulit dan mayat binatang berbahaya kelas super, seperti naga, monster, dan baja super langka. Namun hampir setengah dari 48 senjata yang dibuat telah hilang selama perang saudara sekitar 5 abad sebelum dimulainya cerita. Semua anggota Night Raid memiliki senjata kerajaan kecuali Tatsumi yang baru bergabung, seperti pedang beracun Akame. Sedikit goresan saja akan membuat korbannya terkena racun kutukan. Main dengan pumpkinnya, semakin dia terdesak, semakin besar pula kekuatan tembakan pumpkin tersebut. Silly dengan senjata gunting, Leoni yang dapat berubah menjadi hewan buas, Lubuk dengan jaringnya yang sangat kuat, dan yang terakhir si abang dengan senjata kerajaan yang berbentuk zirah dan dilengkapi dengan tombak. Keesokan harinya, Main ditugaskan untuk menguji Tatsumi. Main pun memutuskan untuk menyelidiki keadaan ibu kota, dan terlihat semua penduduk tampak murung akibat buruknya pemerintahan di sana. Dan juga di sana terlihat para penduduk yang dihukum dengan keji. Kemudian kita diperlihatkan kepada sosok kaisar yang hendak menghukum salah satu perdana menterinya karena tidak menaati perintahnya. Dan juga kita diperlihatkan kepada sosok perdana menteri yang mengendalikan kaisar bernama Ones. Kembali pada organisasi Night Raid, kali ini mereka akan memburu seseorang yang mempunyai hubungan dengan Perdana Menteri Ones. Dia menggunakan nama Perdana Menteri untuk menculik wanita dan menyiksanya sampai mati. Semua anggota pun langsung menuju ke tempat kediamannya. Sesampainya di sana, Main dari kejauhan ditemani Tatsumi berhasil menghabisi target. Sedangkan anggota lain berhasil mengalahkan para penjaga dengan cukup mudah. Kemudian di perjalanan pulang, Main pun bercerita tentang masa lalunya sebelum bergabung ke organisasi. Dulunya dia adalah yatim piatu dan anak gelandangan yang selalu mendapatkan diskriminasi oleh penduduk. Hingga akhirnya dia bertemu dengan pasukan revolusi dan bergabung. Dia berkeinginan agar orang lain tidak merasakan apa yang dia rasakan di masa lalu. Namun tiba-tiba salah satu penjaga menyerang mereka dari belakang. Dan dengan bekerja sama, mereka pun berhasil mengalahkan penjaga tersebut. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang pemberontak dan juga pengguna senjata kerajaan menghabisi semua penduduk yang ditemuinya. Singkat cerita, keesokan harinya, tepatnya malam hari, Najenda memberitahukan target mereka kali ini adalah Zhang si tukang jagal yang belakangan ini berkeliaran di kota. Dia muncul larut malam dan menjagal kepala orang tanpa pandang bulu. Diketahui Zhang dulunya bekerja sebagai eksekutor di penjara terbesar ibu kota, dan karena pemerintahan di bawah Perdana Menteri yang busuk, jumlah orang yang dieksekusi semakin banyak. Setelah melakukannya selama bertahun-tahun, sepertinya memenggal kepala sudah menjadi kebiasaannya. Sekarang dia merasa tidak puas dan berkeliaran di malam hari. Mereka pun langsung pergi ke kota secara berpasangan untuk mencari Zhang. Namun Zhang yang melihat mereka berpasangan menggunakan kekuatan senjata kerajaannya, dia pun memunculkan halusinasi untuk membuat Tatsumi dan Akame berpisah. Kemudian Tatsumi yang sudah berpisah dengan Akame langsung berhadapan dengan Zhang. Diketahui juga kekuatan dari senjata kerajaan yang digunakan Zhang dapat mengetahui isi pikiran lawannya. Dan karena kekuatan itulah Tatsumi dibuat tak berdaya. Namun beruntungnya tidak lama kemudian Akame datang dengan tepat waktu. Awalnya pertarungan mereka cukup seimbang. Ditambah Zhang memanipulasi penglihatan Akame. Akame melihat Zhang seperti orang yang paling disayanginya, yaitu adiknya.
Namun aneh, Akame ini ingin sekali membunuh orang yang paling dia sayangi, dan dengan mudah Akame berhasil mengalahkan Zhang. Keesokan harinya, giliran Sally lah yang akan melatih Tatsumi, dan diketahui Sally ini orangnya sangat ceroboh. Seperti saat ditugaskan di bagian memasak, dia membakar daging dan membuat Akame sangat marah. Saat bersih-bersih bersama Bulat, dia membuat kekacauan. Saat berbelanja, dia membeli terlalu banyak barang. Dan yang paling parah, saat mencuci, dia tidak sengaja ikut mencuci main bersama pakaian kotor. Kemudian diketahui Sally berasal dari daerah pusat kota. Bahkan dari kecil dia sudah ceroboh yang membuatnya dicemooh oleh orang-orang. Namun ada seseorang yang sangat baik kepadanya. Dia tidak pernah menertawakan kecerobohan Sally, dan Sally merasa waktu begitu berharga bersamanya. Sampai suatu hari, mantan pacar dari temannya Sally datang. Dia sedang mabuk dan marah-marah karena sudah dicampakkan, dan juga dia langsung bertingkah kasar. Sally yang melihat hal itu pun langsung menyelamatkan temannya. Namun anehnya, di saat Sally menghabisi pria tersebut, dia merasa sangat senang. Dan insiden itu dianggap sebagai pelindungan diri. Akan tetapi Sally tidak pernah bertemu lagi dengan temannya. Hingga beberapa hari kemudian, teman-teman dari pria yang dihabisi Sally datang untuk balas dendam. Namun Sally merasa sangat tenang dan langsung menghabisi mereka satu persatu. Dan dari kejadian itu dia memutuskan untuk bergabung ke dalam pasukan revolusi. Kemudian Nazenda mengumpulkan semua anggota untuk memberikan senjata kerajaan yang direbut dari Zhang kemarin kepada Tatsumi. Namun senjata tersebut tidak menerima Tatsumi, dan senjata tersebut akan diamankan ke tempat pasukan revolusi. Nazenda juga memberikan sebuah buku yang berisi informasi senjata kerajaan. Menurut Nazenda, senjata kerajaan terkuat adalah pengendali es. Tatsumi di sini kelihatan sangat senang karena banyak senjata kerajaan yang kemampuannya tidak diketahui. Menurutnya pasti ada senjata kerajaan yang mampu menghidupkan orang mati, dan dia sangat ingin menghidupkan Sayu dan Ieyasu. Namun keinginannya tersebut langsung dibantah oleh si abang dan Akame. Malam harinya, Tatsumi pun merasa putus asa di depan kuburan dua sahabatnya yang sangat dia sayangi. Beruntungnya, Sally langsung memeluk dan membiarkan dia menangis di pangkuannya. Singkat cerita, kita diperlihatkan Tatsumi dan Leone di sebuah pasar. Namun tiba-tiba sekelompok orang hendak menagih utang Leone. Mereka pun kabur yang membuat Tatsumi terpisah dan tersesat. Beruntungnya seorang polisi kerajaan akan membantunya menemukan jalan pulang. Tatsumi di sini menyadari polisi tersebut membawa senjata kerajaan bersamanya. Dia pun langsung kembali ke markas untuk melaporkan berita ini. Namun yang tidak dia ketahui, polisi itu adalah murid dari Ogre yang telah dihabisi Tatsumi tempo hari, dan dia berniat balas dendam kepada Night Raid. Malam harinya, Sally dan Mai yang hendak melakukan suatu tugas diserang seseorang, dan dia bernama Seryu dari polisi kerajaan, orang yang telah membantu Tatsumi tadi. Main pun langsung menyerang, namun dengan senjata kerajaan bertipe makhluk hidup dapat menahan semua serangannya. Dan juga senjata kerajaan ini dapat beregenerasi. Agar lebih gampang, kita sebut saja senjata ini sebagai Koro. Main pun memberitahukan bahwa senjata kerajaan bertipe makhluk hidup mempunyai inti dalam tubuhnya. Dan jika inti itu dihancurkan, maka Koro tidak dapat beregenerasi. Dengan memanipulasi bentuk tangan, Koro langsung menyerang. Sedangkan Seryu meniup trompet untuk mendapatkan bantuan dari polisi kerajaan. Sadar mereka tidak punya banyak waktu, Main yang terdesak pun langsung menyerang Koro. Akan tetapi Koro dapat beregenerasi dengan cepat. Tidak ada pilihan lain, Sally langsung menyerang Seryu agar Koro bisa dinetralkan. Seryu yang terdesak setelah kehilangan tangannya mengeluarkan modifikasi senjata dari tangannya tersebut. Beruntung Sally dapat menangkisnya dan langsung memotong senjata itu. Kemudian Seryu menyuruh Koro untuk menggunakan mode mengamuk. Main yang berhasil ditangkap hendak dilumatkan Koro, akan tetapi Sally berhasil menyelamatkannya. Namun tiba-tiba
Main yang murka hendak melawan meski tangannya sudah patah. Namun sial, polisi kerajaan telah sampai di sana. Dengan nafas terakhir, Silly mengeluarkan cahaya agar Main bisa kabur. Sesampainya di markas Night Ride, semuanya sangat sedih atas kehilangan Silly. Bahkan yang merangkum video ini yang telah kehilangan pacar.